Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Teror Karyau. Cerita misteri ini ditulis oleh Neno Kristiandinelis. Inilah seri yang ke-7 dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pada kisah yang lalu diceritakan, Manda bersama sang suami meminta bantuan pada seorang kakek yang saat itu bersama mereka. Hari belum begitu sore ketika Manda dan suaminya sudah tiba di desa, dan mereka berdua kaget lantaran banyak warga yang berlalu lalang sibuk sekali. "Ini ada apa, Pak?" tanya suamiku pada salah seorang warga. Itu tadi habis dari pemakaman." "Hah? Dari pemakaman? Memangnya siapa yang meninggal, Pak?" "Tidak ada yang meninggal kok, Pak. Tapi tadi hanya membersihkan makamnya si Diau. Kabarnya orang yang membongkar makamnya itu sudah tewas, dan kini si Diau sudah kembali tenang dan tidak akan bergentayangan lagi." "Oh begitu. Syukurlah jika semuanya sudah beres. Artinya kita tidak perlu takut lagi setiap malamnya," ucap suamiku lega. "Ya betul, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Jesse dan Ibu dari mana?" "Oh, ini tadi cuma habis ngambil sesuatu dari desa sebelah, Pak." "Pantas saja kalau begitu." Sudah dulu ya, Pak. Kami mau pulang nih." Ya, Pak, silakan. Saya juga mau pulang." "Terima kasih infonya tadi ya." "Ya, Pak, sama-sama." Syukurlah, akhirnya satu masalah yang sempat sangat aku takutkan kini sudah beres. Ucapku ketika kini kami bertiga sudah berkumpul di rumah. Ya, jadi kita tak perlu takut lagi kalau arwahnya si Deo datang ke rumah kita lagi untuk merasuki Eti. Saut suamiku ikut lega. "Iya, tapi jangan salah, Kak. Arwah Diau tidak pernah benar-benar dapat merasuki tubuh Eti. Walaupun malam itu ia memang hampir saja berhasil." Sanggahku spontan karena pada malam saat aku dan Eti didatangi oleh arwahnya Diau, Eti memang terbukti berhasil melawan dan membuat arwah yang merasukinya itu harus keluar lagi. Oh iya, aku kok bisa hampir lupa kalau Eti sekarang kan dijagain oleh Karyau, ucap suamiku sambil menepuk dahinya sendiri. Aku tidak heran kalau kakak bisa lupa, karena aku sendiri pun kadang-kadang bisa lupa kalau Eti sekarang bukanlah Eti yang dulu lagi. Inilah yang aku anehkan itu, Dik. Kadang aku kalau melihat Eti jadi takut bila ingat ada Karyau di dalam tubuhnya. Tapi kadang aku juga bisa lupa sama sekali dengan semua itu. Mungkin semua ini karena pengaruh kekuatan gaib Karyau itu ya? Ya, tampaknya memang begitu. Angguk suamiku setuju. Bagaimana kalau kita ajak dia bicara saja? Usulku tiba-tiba. "Maksudnya?" tanya suamiku belum terlalu mengerti. Ya, kita coba saja ajak Eti bicara yang sesungguhnya. Mudah-mudahan dia mau menjelaskan semuanya pada kita. "Penjelasan apa yang ingin kamu tahu?" Ya, apa saja yang ia sampaikan kan bisa jadi petunjuk buat kita. Ide bagus sih. Tapi sebaiknya kita tunggu saja si kakek itu. Takutnya malah bahaya kalau kita coba sendiri. Iya juga sih. Komamku setuju. Tapi diam-diam aku tetap saja berencana melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suamiku. "Baiklah, tapi aku izin keluar sebentar ya. Mau beli rokok." "Oh iya, Kak. Kunci saja pintunya dari luar." "Ya." Lalu baru semenit suamiku meninggalkan rumah, aku langsung menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dengan Eti.
Dan sebelum bicara, aku sempat menarik nafas berkali-kali untuk membuang segala rasa gugup. Karena sekarang aku sudah tahu siapa yang ada di hadapanku ini. Eti sayang, boleh Mama bicara sama kamu? Tanyaku pelan. Iya mah, boleh kok. Saut Eti santai tanpa menunjukkan sikap yang aneh-aneh. Kalau berbicara dengan Karyo, apakah boleh juga? Tanyaku lagi tanpa berbasa-basi walaupun rasa takut mulai menjalari hati. Iya, tidak apa-apa. Memangnya apa yang ingin kamu bicarakan? Saut Eti lancar. Untuk sesaat aku belum dapat berkata apa-apa dulu, karena hal ini benar-benar tidak diduga olehku. Siapapun orangnya juga pasti tidak akan menyangka jika dalam posisiku sekarang malah dapat berbicara dengan sesuatu yang sangat ditakutinya. Katakan saja, tidak perlu takut. Aku tidak akan marah selama niat kamu tidak untuk meminta aku pergi. Ucap Eti lagi membuyarkan keterpukauanku. Oh iya, aku hanya mau tanya-tanya sedikit saja kok. Ucapku terbata karena sadar bila sekarang yang berbicara denganku sudah pasti bukan diri Eti yang sebenarnya. Silakan, tapi jangan terlalu banyak. Eti menegaskan. Apakah kamu ini benar-benar Karyo? Tanyaku akhirnya dengan suara masih tersendat-sendat. Aku bukan Karyo. Sebutan Karyo itu hanyalah bagi orang yang tidak tahu siapa aku yang sesungguhnya. Sautnya dengan nada yang agak tinggi karena ingin menegaskan kalau ia sedang berkata yang sebenarnya. Lalu kamu ini siapa? Aku adalah... Loh, kok kamu di sini, Dek? Tanya suamiku tiba-tiba sudah muncul di depan kamar. Dengan kemunculan suamiku itu, jelas saja pembicaraanku dan Karyo yang meminjam mulut dan lidah Eti jadi terputus dan tanggung. Tapi aku sengaja tidak mau melanjutkannya karena kalimat terakhir suamiku barusan cukup menggangguku. Apa maksud kamu dengan kok aku ada di sini itu tadi? Tanyaku sambil mengernyitkan kening. Loh, bukannya tadi kamu nyusul aku ke warung kan? Suamiku malah balik bertanya. Aku tidak kemana-mana kok. Dari tadi di rumah saja. Jadi yang menyusul itu siapa dong? Aku juga tidak tahu, Kak. Sautku dengan bibir yang mulai gemetaran. Atau jangan-jangan itu tadi... Suamiku sengaja tidak jadi menuntaskan kalimatnya. Terus dia mau menjelma jadi aku? Tanyaku berlagak tidak paham walau sangat jelas jika saat itu air muka suamiku sedang curiga dengan Eti. Entahlah, aku tidak paham apa maunya. Karena dia hanya bilang kalau jam 12 nanti harus susul dia ke rumah Kuruwanga. Hah? Kakak diminta nyusul ke rumah Kuruwanga? Sentakku tak percaya. Ya aneh kan? Masa minta nyusul ke rumah itu? Cari mati saja. Kerutu suamiku menahan kesal. Iya, benar-benar aneh. Jangankan mendekati rumah itu, dengar namanya saja aku sudah menggigil begini. Ucapku dengan sekujur tubuh yang memang benar-benar merinding tak karuan. Sudahlah. Jangan sebut-sebut tentang rumah itu lagi. Penting sekarang kan aku sudah tahu jika tadi itu bukan kamu. Iya, Kak. Untungnya kakak tidak diapa-apakan. Jadi artinya sekarang kita tampaknya harus semakin hati-hati lagi ya. Benar, kita memang harus lebih hati-hati dan juga waspada terhadap apapun juga. Tampaknya kini sudah semakin jauh masuk dalam lingkaran gaib yang berbahaya. Iya, Kak. Dan kini kita hanya bisa berharap mudah-mudahan masalah ini cepat teratasi. Amin.
kian larut dan semakin dingin. Tapi aku sama sekali tak bisa tidur, walaupun hawa seperti itu sebenarnya paling cepat mendatangkan kantuk. Adapun hal yang membuat aku tak bisa tidur itu tentu adalah karena masih kalut memikirkan masalah kami yang kian hari kian membingungkan saja. Dan yang lebih buruknya lagi, kini aku sudah hampir tak bisa percaya dengan siapapun lagi, termasuk suamiku sendiri. Aku rasa tidak mengerankan jika kini diriku punya pemikiran seperti itu, sebab posisiku sekarang adalah benar-benar sedang berada di posisi yang sangat dilematis. Pertama-tama, hal yang paling aku risaukan adalah kenyataan jika putri kesayanganku kini telah disusupi oleh makhluk halus yang menganggap dirinya adalah sebagai pelindung yang tak bisa terpisahkan. Dan yang kedua, sudah hampir tak terhitung lagi berapa kali sudah kami mengalami atau bertemu dengan sosok-sosok yang tiba-tiba muncul menyerupai salah satu dari kami. Lalu, hal yang ketiga adalah setiap ingin mencari jalan keluar, selalu saja ada halangan dan hambatannya. Entah itu alasannya karena tidak mampu, belum menemukan hari yang tepat, ada kejadian lain yang tak terduga, ataupun karena terpotongnya pembicaraan secara tak sengaja seperti yang terjadi beberapa jam yang lalu. Jadi, atas dasar-dasar itulah aku kini bingung antara menyerah saja atau tetap bertahan hingga adanya jalan keluar. Mama lagi mikirin apa? Tanya Eti tiba-tiba berbisik kepadaku. Tidak apa-apa kok, Mama cuma bingung saja dengan kamu. Memangnya Eci kenapa, Ma? Kamu buat Mama sedih. Kenapa, Ma? Maafin Eci ya, Ma. Ucapnya memelas dengan air mata yang tiba-tiba menetes di pipi. Aku tak kuasa menahan perasaan saat melihat air matanya. Biar bagaimanapun juga, bagiku Eti tetaplah putri kesayanganku. Air mataku pun langsung tumpah saat ia ada di pelukanku. Cukup lama juga aku dan Eti berpelukan, hingga akhirnya bibir kecilnya tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang cukup mengagetkan. Ma, apa Mama kangen sama Eci? Apa maksud kamu, sayang? Kayak Mama mau tahu keadaan Eci. Eci sekarang baik-baik saja kok, Ma. Dia dijaga dengan baik sampai waktunya tiba kembali sama kalian. Memangnya Eti di mana sekarang? Tanyaku dengan napas mulai memburu. Eci di tempat yang aman, Ma. Di tempat aman itu di mana sih? Di hutan. Hah? Di hutan? Itu sama sekali bukan tempat yang aman. Besok Mama lihat sendiri ya. Baiklah, tapi sekarang Mama harus tahu siapakah kamu ini yang sebenarnya. Eti tak langsung menjawab. Dia tampak memperhatikanku dulu dengan tatapan menyelidik, seolah bertanya, apakah aku sudah siap mendengarkan semuanya. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya. Pantulan cahayanya yang putih kekuning-kuningan itu sungguh nampak indah jika dinikmati dengan suasana hati yang damai dan penuh kegembiraan. Sayangnya pagi yang secerah dan seindah itu harus berlalu begitu saja seperti hari-hari sebelumnya, karena saat ini kami sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi ke hutan. Sesuai janji Eti, pagi ini kami akan masuk ke hutan untuk menemui Eti yang sebenarnya. Hanya sayangnya suamiku tak bisa ikut karena subuh-subuh tadi ia sudah berangkat kerja. Tapi sebenarnya aku pun tak akan memberitahukan kepadanya tentang semua ini. Mama,
Apakah Mama sudah siap? Tanya Eti sambil tersenyum ke arahku. Ia benar-benar berbeda sekarang. Selain cara bicaranya yang tidak cadel lagi, tingkah lakunya pun tampak sangat dewasa sekali. Sebentar ya, Mama sedang siapin nasi dulu buat bekal kita nanti. Sautku Kiko. Mama kenapa mau repot-repot sih? Mama lupa ya, sama siapa Mama berangkat ini? Tanya Eti sambil tetap tersenyum lembut. Iya, Mama tahu kok kalau Mama akan berangkat bersama sang peri hutan. Tapi Mama kan tetap manusia biasa. Mama tetap berbeda dengan kamu. Ucapku sendu. Aku tahu kalau aku bukanlah putri Mama yang sebenarnya. Tapi aku akan selalu menganggap Mama adalah sebagai ibu kandungku sendiri. Sama halnya dengan kedua orang tuaku yang kini juga sudah menganggap Eti sebagai anak kandung mereka sendiri. Jadi, aku tentu akan selalu menjaga Mama dimanapun berada. Selama bersamaku di hutan nanti, semua kebutuhan Mama akan tercukupi. Mama tidak akan haus dan kelaparan. Baiklah, Mama percaya sama kamu. Kalau begitu, apakah Mama siap berangkat sekarang? Iya, Mama sudah siap. Baiklah, ayo kita berangkat, Ma. Iya, ayo. Satu jam kemudian, setelah menyusuri hutan tanpa merasakan adanya lelah sedikit pun juga, kami berdua kini akhirnya sampai di bawah sebatang pohon ulin yang sangat besar sekali. Awalnya aku memang bingung kenapa dia membawaku ke sini. Tapi aku akhirnya mengerti kalau maksudnya adalah ingin menunjukkan sesuatu yang belum pernah aku lihat di seumur hidupku. Ya Tuhan, kita di mana? Ucapku dengan ternganga takjub. Kita sekarang berada di dalam dunia kami, Ma. Saut Eti menjelaskan sambil menuntunku ke sebuah rumah kayu yang gaya arsitekturnya mirip dengan sebuah istana kerajaan. Tanaman bunga yang biasanya hanya pernah aku lihat di internet saja, kini tampak terlihat tumbuh subur di sepanjang sisi kiri dan kanan jalan. Pun begitu dengan satwa-satwa liar khas Kalimantan yang langka, yang sebagiannya kini diyakini sudah punah. Apakah semua ini nyata? Celutukku bertanya. Sebenarnya semua ini nyata, Ma. Hanya saja mereka sengaja kami sembunyikan agar tidak dilihat oleh manusia. Mama tahu sendiri kan, kalau manusia yang berhati serakah dan rakus pasti tidak akan tinggal diam kalau melihat semua kekayaan hutan Kalimantan ini terpencar dan hidup bebas di alam liar. Iya, kamu benar. Anggukku mengerti dan tak perlu bertanya bagaimana mereka bisa menyembunyikan tumbuhan dan tanaman langka sebanyak itu tanpa bisa dilihat oleh manusia. Apakah Mama sudah siap bertemu dengan putri Mama dan orang tuaku sekarang? Tanya Eti kemudian saat kini kami sudah berada di pintu istana. Iya, Mama sudah siap. Tapi apakah nanti keluarga kamu yang berada di dalam tidak kaget melihat Mama? Tidak akan ada yang kaget melihat Mama. Di dalam hanya ada mereka bertiga saja. Dan mereka juga sudah tahu kalau kita akan datang. Hah? Dalam istana sebesar ini hanya mereka bertiga saja? Tanyaku kaget. Rumah ini hanya ilusi saja, Ma. Lalu, ini sebenarnya apa? Suatu saat Mama akan tahu sendiri. Sekarang, ayo kita masuk. Oh, iya. Baiklah. Haru, rindu, gugup dan segalanya kini bercampur menjadi satu. Aku baru percaya 100% sekarang jika kehidupan pada dimensi lain itu benar-benar ada. Dan jika para penghuni dimensi lain itu berkenan, manusia pun dapat hidup di sana layaknya di dunia yang nyata. Semua itu terbukti dengan putriku, Eti yang asli, yang sudah sangat lama bersama dengan mereka.
kini tampak sehat-sehat saja tanpa ada sesuatu yang janggal. Mama Eci yang mana sih? Tanya Eti yang asli sambil bergantian menatapku dan kedua orang tua angkat dari alam karyonya yang ternyata benar-benar mirip denganku dan suamiku. Kami semua adalah orang tua kamu yang asli. Namun darah yang mengalir dan melahirkan kamu adalah mama yang itu. Saut ibu karyonya sambil menunjukku. Mama, Ucap Eti kemudian sambil memelukku erat. Dan saat aku dan Eti sedang berpelukan, mulailah sepasang karyau, atau lebih tepatnya sepasang perihutan Kalimantan itu menjelaskan semuanya kepadaku. Ketahuilah nak, putri kamu itu adalah satu-satunya yang mampu berinteraksi dengan kami kapanpun dia mau. Dia adalah anak yang istimewa. lalu apakah untungnya bagi dirinya dan kami? Tanyaku spontan. Inilah yang penting dari semua ini. Jika nanti putri kalian itu dewasa, ia mampu berinteraksi dan memerintah seluruh makhluk halus jenis apa saja sesuai keinginannya. Dan itu yang membuatnya jadi incaran para siluman jahat yang ingin memanfaatkannya. Jadi, itu alasan kalian membawanya? Iya, selama di tangan kami, tidak akan ada siluman manapun yang mampu mendekatinya. Sebab kami adalah peri hutan, yaitu peri yang sejak zaman dahulu kala berkuasa dan menjaga hutan Kalimantan. Kami akan membuatnya agar bisa sama seperti kami. Apa maksudnya sama seperti kalian? Kami akan membuat agar dirinya hanya bisa berinteraksi dengan kami saja. Jadi, semua kelebihan yang dia miliki nanti hanyalah untuk menjaga dan melindungi hutan Kalimantan. Semua siluman penguasa sungai, gunung, dan hutan akan tunduk kepadanya. Jika ada yang ingin merusak hutan Kalimantan, putri kalian punya kemampuan untuk memerintahkan para siluman untuk memberi pelajaran atau bahkan membunuh siapa saja manusia-manusia yang berani melakukannya. Sehebat itukah putriku? Desaku tak percaya. Iya, sejak orang terakhir yang punya kelebihan sama seperti ini meninggal, kami sudah menunggu selama 112 tahun lamanya hingga putri kalian lahir. Maka kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mengamankannya. Tapi, apakah kalian tidak terlalu dini? Bukankah putri kami ini masih kecil dan belum mengerti apa-apa dengan semua ini? Itu yang kami pikirkan terhadap orang yang pertama, dan hasilnya pun terlambat. Pengaruh siluman-siluman jahat telah berhasil merasuki sebagian hatinya. Lalu, apa yang terjadi? Dia jadi tidak berpendirian, kadang melindungi hutan, tetapi kadang pula membiarkannya. Dan yang paling buruk adalah keputusan akhirnya yang bersekutu dengan para siluman jahat. Ia menjadi dukun dan mengangkat murid sebanyak-banyaknya demi mengejar kehormatan dan kekayaan duniawi. Apakah itu yang akan terjadi dengan putriku? Andai saja kalian tidak membawanya sejak sekarang. Iya, itu pasti terjadi. Bukankah selama ini kalian lihat sendiri banyaknya siluman yang berusaha mengganggu kalian? Jadi, selama ini yang sering muncul dan menyerupai kami itu adalah siluman jahat. Iya, termasuk kakek tua yang kalian temui di hutan itu. Hah? Masa sih? Bukankah dia orang baik yang mau membantu kami? Apa yang mau dia bantu? Putri kalian aman di sini, dan putri kami yang bersama kalian pun akan selalu melindungi kamu dan suamimu. Itu hanya tipuannya saja agar bisa menghentikan perlindungan kami. Lalu, sekarang apa yang harus kami lakukan? Kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Hiduplah seperti biasanya, dan selama putri kami bersama kalian, perlakukanlah dia seperti putri kalian sendiri. Nanti, jika semuanya sudah sampai waktunya, kami akan mengembalikan putri kalian ini. Entahlah bagaimana aku bisa demikian. Bagaimana kalau aku lebih memilih untuk hidup dengan putriku yang asli? Tanyaku berterus terang. Kami tidak akan menghalangi jika itu kemauan kamu. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa jika ia nanti tumbuh menjadi tidak terkendali. Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik selain putriku tinggal bersama kalian? Yang lebih baik hanyalah tinggal bersama kami
hingga usianya genap 17 tahun. Lain dari cara itu, putri kalian akan rentan terhadap godaan-godaan para siluman dan karyo jahat. Kami memang akan selalu melindunginya, tapi sebagai makhluk yang bukan manusia, kami bangsa lelembut juga punya aturan dan batasan-batasan tersendiri. Tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat putri kalian lepas dari pantauan kami. Kalau masalah itu, aku janji tidak akan membiarkan putriku berada di luar wilayah kami. Bagaimana? Tampaknya kamu benar-benar ingin membawa putri kalian dari kami ya? Iya, bolehkah? Iya, baiklah. Kami memang tidak punya hak untuk melarangnya. Kami hanya boleh mengingatkan kalau putri kalian itu terlahir sebagai satu-satunya manusia yang kelak bisa berinteraksi dengan peri penjaga hutan Kalimantan. Dan ia juga kelak akan mampu mengendalikan semua karyo yang baik agar patuh kepadanya. Jika putri kalian kelak berhasil berada di jalan yang benar, bencana alam di tanah Kalimantan mungkin tidak akan ada lagi. Tapi bila ia berada di jalan yang salah, maka jangan heran kalau akhirnya tanah gundul, kebakaran hutan, dan bahkan banjir akan menimpa tanah Kalimantan. Kami harap kalian mengerti akan hal itu. Iya, aku janji akan benar-benar mendidik putri kami sebaik-baiknya. Dan aku juga berjanji untuk selalu menjaganya. Kami percaya akan janji kamu, karena kami juga tahu kalau kamu dan suami kamu adalah orang yang baik. Tapi kami juga melihat kalau kalian sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal mistik. Kalian tidak akan tahan jika ada kalanya serangan gaib yang menghantam kalian. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Kalian akan kami beri pegangan. Usahakan itu jangan sampai hilang atau lepas dari putri kalian. Apa fungsi kalung ini? Dengan kalung itu, putri kalian bisa memanggil kami kapanpun dia mau. Tapi jika kalung itu hilang, maka putri kalian akan terputus hubungan dengan kami untuk selamanya. Seterusnya, kalian akan sendirian tanpa perlindungan dari kami lagi. Bahkan setelah 14 hari, kalian akan lupa dengan kami. Itulah beratnya konsekuensi semua ini. Jadi, sekali lagi, kami bertanya, apakah kamu siap membawa putri kalian dari kami? Jika kalian manusia biasa, kalian akan mengerti jika tidak ada seorang pun orang tua yang mau anaknya diasuh oleh bangsa lelembut. Dia adalah darah daging kami. Mau dia istimewa atau tidak, kami tetap mencintai dan ingin melihat dia tumbuh dalam kasih sayang kami. Baiklah, kalau begitu, kami tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kami akan kembalikan nasib tanah Kalimantan ini ke tangan kalian sebagai manusia. Jika putri kalian itu nanti memang ditakdirkan untuk mewakili kami supaya menjaga hutan Kalimantan dari kehancuran, maka kami akan senang. Tapi bila tidak, maka itulah takdir kalian sebagai manusia yang tidak bisa terelakkan. Terima kasih banyak atas semua yang ingin kalian lakukan. Tapi aku memang benar-benar tidak bisa hidup tanpa putriku. Aku harap kalian mengerti itu. Iya, kami sangat mengerti. Makanya kami tidak akan menghalangi niat kamu untuk mengambil putri kalian lagi. Terima kasih. Dan sekarang apakah kami bisa pulang? Iya, silakan. Tapi sekali lagi, ingatkan agar jaga kalung itu dan putri kalian dengan sungguh-sungguh. Iya, aku berjanji. Baiklah, sekarang pejamkan matamu dan jangan dibuka sebelum kamu merasakan jika kakimu menyentuh tanah. Iya. Lalu hanya beberapa detik kemudian, aku tiba-tiba merasakan tubuhku dan Eti seperti melayang-layang di angkasa. Dan kurang lebih 2 menit setelah itu, barulah kakiku terasa menyentuh tanah. Aku pelan-pelan membuka mata dengan tangan yang tetap memeluk Eti dengan erat. Dan saat mataku sudah benar-benar terbuka, aku cukup kaget juga karena ternyata kini sudah berada di halaman belakang rumah kami. Dan yang membuat aku lebih kaget lagi adalah tingkah Eti yang seakan-akan lupa dengan kejadian tadi. Mungkin sang peri hutan sengaja menghapus sebagian memori otaknya untuk mencegah ia bercerita pada siapapun. Mah,
Kenapa kita main-main di sini? Kupu-kupunya mana? Tanya Eti bingung. Oh, tidak apa-apa sayang. Kupu-kupunya sudah lepas. Besok kita cari lagi ya. Sekarang kita pulang dulu yuk. Iya, Ma. Berbulan-bulan lamanya setelah berinteraksi dengan Karyo yang asli atau sang peri hutan Kalimantan, kami benar-benar kembali hidup normal dan tak menerima gangguan apapun juga. Kalung yang diberikan oleh Karyo memang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Kemanapun kami pergi, bahkan ke tempat yang angker pun kami aman-aman saja. Begitu pula dengan rezeki kami. Dari usaha apapun selalu mendatangkan untung yang besar. Jadi suamiku yang kini sudah tidak mau bekerja di perusahaan batu bara semakin semangat dan gigih dalam mengembangkan bisnisnya hingga di luar daerah. Dalam kesendirian, aku sering membayangkan kalau justru selama hidup bersama putri peri hutanlah yang membuat kami sering diteror. Karena biar bagaimanapun juga ia bukanlah manusia. Auranya sebagai makhluk halus selalu mengundang atau menarik siluman-siluman lain untuk mencoba mendekatinya. Berbeda dengan hidup dengan putri kami yang asli, hidup terasa normal dan biasa-biasa saja. Jadi aku yakin betul kalau pilihanku dulu adalah pilihan yang tepat. Tak dapat aku bayangkan bagaimana jadinya kehidupan kami jika tetap memilih menitipkan putri kami pada Karyo atau sang peri hutan. Lalu kalau misalnya kalung Eti itu kita lepas saja bagaimana? Tanya suamiku ketika pokok bahasan tentang Karyo itu aku bicarakan dengannya. Kenapa dilepas, Kak? Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membukanya? Sautku kaget. Aku tahu kalau itu memang tidak boleh dilepas. Tapi apa kamu tidak kasihan melihat Eti sering diejek teman-temannya gara-gara kalung itu? Biarkan saja. Peduli apa dengan ejekan teman-temannya? Toh kita sendiri juga yang repot jika ada apa-apa dengan Eti kalau tanpa adanya kalung itu. Iya sih, tapi maksudku sebenarnya adalah ingin memberitahukan saja kalau ada beberapa orang yang mulai curiga kalungnya Eti itu ada kesaktiannya. Dari yang aku perhatikan tampaknya mereka mulai mengincar kalung tersebut. Hah? Masa sih? Sentakku kaget. Iya, aku memang tahu kalau kalung itu berfungsi menjaga Eti dari gangguan siluman atau hal-hal mistik lainnya. Tapi apakah kamu bisa pastikan kalau kalung itu mampu melindungi dia dari manusia? Iya juga ya. Gumamku mulai ragu. Nah, apakah menurut kamu tidak berbahaya jika akhirnya ada yang nekat merampas kalung itu dengan paksa? Iya kalau merampasnya tanpa melukai Eti. Tapi kalau sebaliknya, bagaimana? Apa tidak sebaiknya kita tanya saja sama Karyo? Tanyaku spontan. Jangan, nanti mereka... Kalimat suamiku tiba-tiba terhenti karena pada saat itu juga HP-ku berdering keras. Ucapku sambil berlari ke kamar, sementara suamiku tampak melangkah keluar dengan tergesa-gesa. Tanyaku heran setelah melihat nomor yang meneleponku itu tidak ada dalam kontak. Halo dek, ini aku. Mobilku sedang terjebak lumpur. HP-ku juga lagi lowbat, makanya pakai HP temen. Kalau aku tidak pulang siang ini mungkin kami baru bisa pulang malam nanti. Ingat ya, hati-hati dan jaga putri kita baik-baik. Perasaanku sedang tidak enak. Saut suara dari seberang sana yang merupakan suara suamiku sendiri. Ucapku gugup dan mendadak baru ingat sekarang kalau sejak pagi tadi itu ia memang ada perjalanan bisnis ke kabupaten lain. Jadi aku mulai gemetar dan curiga jika yang berbicara denganku barusan bukanlah suamiku. Nah, itulah akhir cerita Teror Karyo yang ditulis oleh Nino Kristiandi Nelis. Terima kasih untuk semuanya. Bagi jimater-jimater semua yang ingin mendapatkan novel Teror Karyo, Anda bisa menghubungi Nino Kristiandi Nelis dengan nomor HP 0831 2039 8423. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.